Ya, pemirsa, kembali lagi di I Love Bandung, teras parlemen bersama saya Alfitri Yeni dan dua narasumber saya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan kedua narasumber, kita akan lihat atau dengarkan dulu beberapa statement dari warga tentang penggunaan dan transparansi anggaran di Kabupaten Bandung. Di dia mana udah si nyarerang we. Saya itu iya untuk pemerintah teh gitu nuhun saya naon buburu we mah kebubur teh kayak penyegokan di pemerintah. Tapi alat-alatan terus mencukupi alat-alatan terus dia gitu komplit atau nanti aja Atos cenah urang teh gratis atau nanti kedamaian serasi sekedap tuh teh ngawitan mah mayar. Hoyong teh sekolah gratis, anu pinter atau keng beasiswa, tiasa mah sampai ke SMA gratis na, ke kuliahmu gitu mun SMP mah tos aya di negeri, ngan swasta mah teu aya, nya kedah transparan we gitu, kedah terang we terbuka we rakyat teh jadi terang. Ganggo naon dijentrekeun we lah. Perhatian sareng pembangunan pemerintah di khususnya di lingkungan daerah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, nu tempatna di pinggir sari, ku abdi diperhatoskeun teu acan aya pemerhatosan gitu, pemerhatosan atau napi teu acan aya peduli di pemerintah khususnya di bidang jalan papurantak. Harapanana supados diperhatikan kahijina jalan, pembangunan jalan supadosnya di reres-reres ulah dugi ka jalan paburantak hancur sapertos bade kaleuweung gitu. Sareng kaduana harapanana supados khususna kanggo ojek gitu aya perhatosan gitu sapertos aya bantuan ti pemerintah khususna kanggo tempat fasilitasna atanapi sarana lainna anu mendukung kanggo kepentingan ojek sadayana. Baik pemirsa, itulah statement dari warga kita di Kabupaten Bandung tentang bagaimana penggunaan dan transparansi anggaran di Kabupaten Bandung. Sangat beragam ya Pak, statement dari warga, ada tukang ojek dan lain-lain. Dan ibu-ibu juga ikut berpartisipasi mengeluarkan statementnya. Dan saya ke Pak Umar mungkin tadi yang pertama harus diperhatikan sektor yang pertama adalah kemiskinan rakyat kabupaten kita. Dan yang keduanya apa Pak? Saya kira infrastruktur ya. Infrastruktur ya. Hampir 60% infrastruktur Kabupaten Bandung ini dalam kondisi rusak ya. Nah, saya kira APBD ini juga harus fokus gitu, menjadi prioritas bagaimana juga memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Bandung. Iya, saya setuju sekali karena kalau infrastruktur semua urusan akan lancar ya Pak, jalanan nggak bolong-bolong lagi, semuanya masyarakat juga nyaman. Tapi satu hal ya, saya kira yang menarik juga di persoalan kemiskinan ini kan juga tren anggarannya cukup naik tiap tahun. Cukup naik ya, setiap tahunnya. Pusat, provinsi atau kabupaten. Tapi kan persoalannya kita bagaimana efektivitas program-program di masyarakat ini. Dua persoalannya saya kira adalah pertama memang dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kemiskinan ini itu belum terintegrasi dengan baik gitu ya, belum terkoordinasi sehingga masing-masing sektor, masing-masing SKPD ataupun masing-masing level pemerintahan termasuk di pemerintahan desa kita masih belum melihat ada satu integrasi yang utuh sehingga akselerasi pengurangan angka kemiskinannya juga sama dengan akselerasi kenaikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Jadi anggaran naik, kemiskinannya juga naik. Tapi seperti ini Pak, Kabupaten Bandung kan sekarang progresnya mulai kelihatan, pertumbuhannya mulai kelihatan dibandingkan dengan Kota Madia ya. Pertumbuhan kehidupan atau segala sektor mulai muncul dan mulai terlihat. Dan sebagai masyarakat merasakan sendiri nggak Pak? Atau memang sudah merasakan ada progres yang cukup baik? Ya, tentu saja saya sebagai warga Kabupaten Bandung yang tiap hari hadir di situ gitu, itu sangat merasakan sekali bagaimana
pertumbuhan, termasuk juga pertumbuhan kerusakan lingkungan misalnya ya, tingkat kemacetan, terus persoalan bencana juga di kami ini kan juga rutin, bahkan banjir, longsor. Nah itu memang harusnya menjadi fokus yang menjadi prioritas untuk pemerintah Kabupaten Bandung. Iya, baik, kita ke Kang Umar. Kang Umar, menurut data yang kami peroleh bahwa anggaran setiap tahunnya meningkat untuk Kabupaten Bandung. Berarti bisa dikatakan bahwa seharusnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung juga harusnya meningkat karena anggaran untuk mensubsidi mereka untuk sektor-sektor yang sudah dirancang harusnya terlaksana dengan baik. Tapi kalau melihat dari realnya seperti apa, Kang? Ya. APBD Kabupaten Bandung setiap tahunnya itu meningkat. Karena yang pertama dana perimbangan itu meningkat. Dana perimbangan itu salah satunya yang paling populer adalah dana alokasi umum atau DAU. Itu meningkat setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan asli daerah juga meningkat. Yeah. Jadi bukan hanya Kabupaten Bandung, trennya semua APBD itu meningkat. Maka provinsi, kabupaten, kota itu meningkat. Nah, biasanya peningkatan anggaran ini juga diikuti dengan penyerapan yang besar itu di tingkatan aparatur. Iya. Di tingkatan aparatur. Penambahan jumlah PNS, kemudian juga organisasinya ditambah. Memang harus seperti itu atau itu sebetulnya rumus yang salah sebetulnya. Rumus yang salah. Idealnya? Ya idealnya sebetulnya banyak urusan itu bisa diurus oleh satu organisasi. Organisasinya mau badan, mau dinas, mau kantor, terserah. Tetapi sebetulnya urusan-urusan yang sejenis, yang hampir berdekatan, itu bisa disatukan, diurus oleh satu organisasi. Di satu badan kan seperti ini. Betul. Kemudian juga penerimaan PNS itu, pusat itu sebetulnya hanya memberikan kuota. Formasi, kemudian apakah kuota itu akan diambil atau tidak itu hak daerah. Ya, kalau pernah kita dengar yang populer itu umpamanya kasus dulu waktu bagus-bagusnya, tapi sekarang tidak sebetulnya. Itu Kabupaten Jembrana di Bali. Ya, pernah beberapa kali, beberapa tahun itu tidak melakukan penerimaan PNS, walaupun formasi itu ada sebetulnya, atau kuota itu ada, walaupun kuotanya ada. Gitu. Tetapi mereka tidak melakukan penerimaan itu. Kemudian juga badan-badan dinas itu sangat ramping, gitu. Jumlahnya sangat sedikit, sehingga dia sebetulnya kabupaten miskin, tetapi dia bisa menggratiskan kesehatan, bisa menggratiskan pendidikan, gitu. Karena itu manajemennya yang dipakai manajemen orang miskin dalam membelanjakan anggaran. Persoalan pendapatan kemudian belanja itu kan sebetulnya sama saja ketika seseorang atau sebuah keluarga itu punya pendapatan, kemudian bagaimana cara membelanjakannya. Nah sama sebetulnya kabupaten kota juga begitu. Kalau dia peduli terhadap warganya agar memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, maka sebetulnya dia harus siap memberikan subsidi yang besar terhadap sektor kesehatan. Retribusi puskesmas umpamanya dihilangkan, tetapi nanti diberikan subsidi agar puskesmas bisa memberikan pelayanan yang baik. Baik, berarti trennya pemerintah kan selalu mengadakan penerimaan PNS. Nah, sejauh ini SDM dari PNS ini sudah berjalan sesuai ini belum pada dilakukan kualitasnya dengan banyak PNS dengan mengeluarkan belanja tidak langsung tadi pada realnya ke depannya ini sudah kualitasnya memang bisa diberdayakan tidak? Ya, nanti aja jawabnya kami. Kita kembali lagi setelah pesan berikut ini.